lihat Anda Iya, bilang kan saya itu tahu bingung. itu surat Itu bingung. Ad-Duha ya. Ya. Di mana dikatakan bingung? Referensinya apa? Referensi Anda Muhammad apa yang pada bilang saat itu itu bingung? sedang bimbang, sedang risau, itu bingung. Sama kayak kakak juga. Kalau sedang bimbang, ada apa masalahnya? Sedang bimbang, Di sedang mana dikatakan risau. bimbang? Anda dapat dari Kita mana itu kan bimbang? tadi sedang bilang berhala. Kalau ini saya tahu kak, ini saya tahu ayat ini. Ini saya Iya. Ad-Duha. Buat Di Ad-Duha mana ini dikatakan Muhammad sedang bimbang, sedang bingung. Di mana? Di mana? Tafsir mana? Kok itu kan sudah ada bacaannya loh kak. Wadduha walaili iza saja mawaddaka rabbuka wa maqala walal akhirati walaka minal ula. Kok kakak masih tanya lagi mana tadi berhala tadi kak? Jangan kau sudah salah berapa kali data kau kak. Muhammad bin Abbas kau bilang Muhammad Anda bin bilang kan Abdullah. bingung kan? Abdul Anda Muttalib. bilang bingung kan? Kok bingung? Anda bilang kan bingung. Itu pada Anda bilang saat bingung, kan? Muhammad sedang bingung, risau, resah. Kenapa memangnya kak? Dia kan manusia Dari mana kak. Anda dapat itu? Dari mana Anda Kak, dapat itu? itu Al-Quran saya kak. Saya tahu terjemahannya, saya tahu. Pas gabung kejadiannya juga saya tahu kenapa surat itu. Pokoknya patung itu aja lah ya. Kalau menurut Kristen itu pokoknya patung. Berhala tadi mana ya? Itu Pokoknya, patung. pokoknya. Bukan Muhammad menyembah berhala. Itu tirai bergambar manusia. Siapa bilang itu adalah bingung? Baca baik-baik ya. Anda jangan main-main sama Itu saya. Tebu ireng. bingung Ini dari kakak. tebu ireng. Itu resah. Lihat Ya kan? baik-baik. Sesat, Ya. tapi itu Anda nggak sesat. bisa. Itu bingung, itu resah demi waktu duha. Janganlah engkau resah. Itu loh kak. Itu artinya. dikatakan Makanya apa? kakak baca Allah bersumpah dulu. demi waktu duha. Nah. Ada Allah bersumpah demi waktu. Baca, Ya, baca, betul baca, kan? Mbak, Ya, Mbak, Mbak, ayo. baca, Ayo, Mbak, ayo, baca, kakak Mbak. Kakak Mbak aja yang baca. baca, Saya baca. tahu itu. Saya tahu itu kakak baca. Secara tekstual itu artinya sesat. Secara tekstual. Sesat. Bingung kakak. Resah. Dari mana bingung? Dari mana resah? Bingung, resah. Wah, kak, itu Al-Quran ajaran kami. Kakak yang jadi, saya tahu, asbabulnya juga tahu kak, kenapa dia begitu. Kakak, itu surat Ad-Duha mana tadi? Nah, kakak sudah fitnah ini. Tadi sudah fitnah patung. Tadi Arti sudah kata fitnah. bingung. Mana arti kata Tadi bingung di situ? Mana arti itu kata bingung? bingung, Mana arti kata bingung di resah. situ? Orang sesat Mana itu yang bingung? Sesat. Kalau kita tersesat itu tersesat di hutan kita bingung kakak. Bukan sesat, bukan nabinya sesat, dia bingung. Itu bahasa Arabnya itu artinya kan kakak sesat. fitnah kan. Artinya Tadi sesat. sudah lupa kan tentang patung yang Bahasa menyembah, Arabnya sudah Ad-Duha fitnah ayat kan. 7 itu artinya Sudah kesesatan. kakak. Hanya dengan orang yang Bahasa paham. Arabnya Tadi kesesatan. Muhammad bin Abbas pun kakak salah. Sesat. Muhammad bin Abdullah nabi kami kakak. Nabi sesat. Kemudian Muhammad bin Abdul Muttalib Abdullah itu Nabi sesat. Bu Sesat. Sofi, Bahasa Bu Arab. Sofi, Kalau sebentar, sudah sebentar, salah sebentar. seperti ini. Aduh, Baca, ini Kak, banyak baca, perempuan, Kak. saya pusing loh, berisik loh kamu guys. Baca, wadduha walaili Yang iza saja. Kamu tadi bilang Muhammad apa sih? Saya dari tadi nggak ngeh kamu itu ngomong Muhammad apa? Kok Muhammad makanya kak jangan asal-asal ngambil Muhammad apa? data. Muhammad bin Abbas. Siapa ngambil data? mencium Muhammad batu apa? hitam. Kakak tadi di situ Muhammad bin Abbas itu bukan nabi, kata kakak. Muhammad bin Abbas itu nabi mencium-cium. Siapa Enggak, bilang? lihat. Hei, siapa Kita- yang enggak, bilang Muhammad kita bin buktikan. Abbas? Mengatakan Muhammad bin Ya. Abbas Nabi, botol. Agatha, kita buktikan kebohongan dia ya. Dolan ya. Itu dikatakan loss, Loss itu artinya bukan sesat. confused. Sesat, Ya. bukan bingung. Sesat Oke, atau lost. kita lihat semua bahasanya mengatakan apa? Astray sesat ya. Astray di sini dikatakan loss. Sesat. Kak, itu kan Quran itu punya kami Islam, kami yang tahu loh kak. Tuh, kalau saya tidak pernah. Semua kata dosa. Jangan timpakan derita daripada Kristen kepada Islam di sana Isa. Siapa yang mau menimpakan kak? Kita tadi sedang bilang kalian berhala, kalian sudah Itu menuduh yang fitnah. yang ngomong nimpakan itu temenmu Islam itu si Nasution, botol. Kalian Kau ini nyerocos dari tadi nggak tahu itu kawanmu sendiri yang ngomong. kalian keluarkan Kau surat ini nggak Ad-Duha. pernah dari tadi. Saya tahu Kau kak. ini makanya hei perempuan, telinga kamu itu dua, mulut kamu Maaf ya, Kak, satu. makanya. Jadi banyak mendengar daripada ngebacot. Biar Bukan. kamu paham. Sabar perempuan, saya tahu mulut kamu banyak, saya tahu. Tapi santai, kamu kayak terburu-buru kayak ketinggalan Saya benar. kereta. Santai ya.
Santai. Mau. Baca dulu. Kamu Mau baca. kau, Kak. Baca. Semua, Kamu malu ya. nanti. Ya. Kamu baca makanya. Perhatikan baik-baik ya. Ayo, Ini Kak, dolar, nanti kamu, Kak. ladula ya. Tidak Kalau ada ladula, dikatakan ladula, toh, Kak, itu confuse. bukan ladula, Kak. Ya. Baca lagi. Di Wadduha. sini dikatakan Walaili idza astray, saja. astray. Tidak ada dikatakan confuse atau resah Mawaddah atau apa. Di sini dikatakan kawa astray, makola. sesat. Ya. Anda dari mana referensi Anda? Saya mau Itu tanya tadi referensi bukan Anda mana? ladul-ladul loh, Kak. Lihat dulu Ya. surat Ad-Duha itu tadi bukan ladul-ladulan. Dalan. Dalan. Tuh. Kok dalan-dalan? Itu dilihat dulu, Kak. Jangan Kakak salah pula mengartikan nanti. Loh itu tadi di Kata apa? Quran kan Kata tulisannya apa yang Kakak tulis? dolan. Astajib. Matamu Wadduha. Sani. Walaili. Udah matamu pun picek. Ingatanmu pun Ya, lihat ya. setengah. Saya ambil dari Quran korpus ya. Saya ambil dari Quran korpus. Surat Ad-Duha Word itu by word. Kakak buka aja. Surat Ad-Duha dan terjemahan. Buka. Apa Bu, tulisannya? yang kita- Dalan bukan? Surat yang dikatakan Dalan bukan? Ad-Duha dan terjemahan. Cari di Google. Bu, Cari di tahu nggak Google. yang dikatakan Duran tadi? Kata dolan di dalam surat A2 itu semua di dalam Quran tuh bukan cuma satu, Bu. Ada banyak kata dolan di situ. Bukan Semuanya artinya Ad-Duha, tersesat. Kak. Itu surat Semua Ad-Duha, artinya Kakak. tersesat. Kata dolan Itu artinya bingung, resah, Kakak. bingung, resah, bingung, Astaga. resah dan gelisah. Aduh. Pada sebut. Bentar. Saya turunin dulu ya. Itu suratnya memang surat duha ya Pak ini ya, Pak Duran ya. Iya betul. Betul bukan? Suratnya Iya, duha. Di dalam surat itu, di dalam ayat itu ada kata dalan. Aduh, nenek gayung. Nih bibirnya 3, matanya kenapa 1? Picek lagi. Gak nyambung. Kapan sih nyambungnya? Baca ya. Ya, secara tekstual ya. Ingat, secara tekstual ya. Saya ambil dari Tubuh Ireng ya, .online. Secara tekstual, ingat, secara tekstual surat Ad-Duha ayat 7 tersebut seakan-akan bermakna bahwa Nabi Muhammad apa? Sesat. Ya, kalau secara tekstual itu memang mengatakan sesat, bukan bingung, bukan resah. Ya. Secara tekstual penafsiran para ulama ya, secara tekstual, secara teks ya. Ini saya ambil dari sini kan. Ya. Itu begini ya. Jadi udahlah, nggak usah Anda banyak itu ya. Kalau nggak ada data. Ya, sekarang lanjut yang sebentar. Tadi Bu Sophie bilang apa ya? Yang itu ya, Aris itu ya. Sebentar. Aduh, guys, Sani, data mana lagi? Itu kan data semua tadi ditunjukin. Kak Iza adalah itu patung surahnya. itu loh. Apa sih yang pernah dibilang Rob Christian? Oke, Aku lupa juga sebentar ayatnya. ya. Singkirkan patung. 74 ayat 5. 74 ayat 5. Surah 74 ayat 5. Sebentar. Surah 74. Ya, Al-Mudathir ya. Ayat yang kelima. Ya, itu dikatakan terjemahnya dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Sebenarnya bukan. Itu kata aslinya adalah patung itu harus ditinggalkan. Jadi Muhammad tuh masih menyembah patung pada waktu itu. Oke. Silakan Kita lihat dilihat bahasa aslinya tafsirnya. ya. Ya, surah 74 ayat berapa tadi? 5. Ya, ingat-ingat ya, ini semua kita rekam ya teman-teman Kristen. Muhammad itu masih, ya ini kata rujya, betul. Wal rujya itu bukan perbuatan dosa. Rujya itu patung. Aduh, saya Kita pengen lihat ya. ngerujak nih jam segini. Iya, saya juga pengen nih ngerujak mulutnya Uclim ya. Coba kita lihat ini. Kata rujya itu artinya apa nih? patung. Kita lihat ya. Ini apa? Berhala. Penyembahan berhala. Tinggalkanlah apa? Penyembahan berhala. Ya, tinggalkanlah penyembahan berhala. Jadi Muhammad ini tersesat pernah menyembah berhala. Kata rujya itu Ya, artinya selamat patung. malam. Tinggalkanlah patung-patung itu ya. Dari tadi kok mencari-cari kesalahan orang Islam ya. Ini tapi Sekarang salah, Bu. Menikahi saya- bocil, menikahi bayi, itu mencari tersesat. kesalahan. Sekarang saya mau Menikahi tanya ya Bu. bocil. Bu, Saya tanya sama Ibu. tadi Saya tanya Ibu sama Ibu. dari tadi tanya Saya tanya tentang sama Islam. Ibu, menikahi bayi berusia 3 bulan itu menurut Sebentar, Ibu sebentar. berarti Saya mau tidak tanya, ajaran saya mau tanya. Ajaran Dari Islam tadi kurang yang ngomong ajar. kan pihak Ibu ya. Ajaran Dari tadi kurang yang ngomong ajar pihak menikahi Ibu. bocil. Dengarkan saya mau tanya. Saya tanya sama Ibu. Sekarang saya tanya
ya. Berusia 3 Dari bulan tadi itu mau bermoral. tanya tentang Islam terus. Saya satu aja tanya Bayi tentang 3 bulan Kristen. itu bermoral. Saya satu aja, Ajaran Pak. Ibu. Beri kesempatan saya, Menikahi bayi berusia 3 bulan itu bermoral. beri kesempatan saya tanya satu aja. Bermoral apa tidak? Orang Bu, Kristen. jawab saya. Menikahi Loh, bayi berusia 3 Pak, bulan. dari itu tadi bermoral yang apa tanya tidak? itu orang Kristen. Ajaran kurang ajar, Saya sebagai pedofil. Islam mau tanya orang Ajaran Kristen. pedofil. Satu aja pertanyaan saya. Ajaran pedofil, ajaran penyembahan berhala pagan Quraisy Hubal kalian ya. Aduh, Rum, saya kenapa kayak gini? Kalau banyak emak-emak saya pusing. Aduh. Menikahi bayi berusia 3 bulan ajaran siapa itu kalau bukan ajaran surah 65 ayat 4? Ajaran kurang ajar. Aduh. Bisa-bisanya loh sebagai seorang perempuan membela ajaran pernikahan bayi. Heran. Saya aja jijik melihatnya kok. Oke, Bang Duran Bisa buka perempuan, lagi nggak sih? perempuan kok Surah bisa tadi. masuk pedofil, itu saya heran loh sama kalian. Coba bisa buka lagi nggak Bang Duran surat Duha tadi? Mana? Itu si Gaisani nih kayak nggak ngerti dia. Itu kata dalan yang di situ gitu loh. Aduh saya pusing lah kalau ini mak-mak terlalu banyak. Turun aja lah Bu Melati. Turun sendiri saya pusing sama Anda. Berisik. Turunin semua. Turun. Turun. Turun Bu Melati, turun Bu. Saya males nurunin Anda. Berisik mulutmu, cangkemmu. Salah data kau nikahi anak 3 bulan. Allahu Akbar. Aduh, Bu Gaisani makanya dibaca sendiri deh, biar ngerti deh. Jangan bilang salah data. Baca, makanya baca. Naik lagi Bu Gaisani. Oh nih jelas, kamu baca dulu. Itu surahnya Ad-Duha. Ada kata dalan di situ. Baca. Kamu baca Bu. Pokoknya kamu baca, harus baca. Kak, tolong kakak diam dulu ya. Baca Saya dulu bicara- dari atas, Enggak, jangan enggak. kaku dulu. Enggak. Kamu naik bukan mau takiyah saya tuh suruh. Kamu baca dari atas. Surat Duha tuh, Ad-Duha ayat 7. Baca dari awal. Baca dari awal. Jadi jangan ini berisik banget. Gak ada surat Duha itu dalan. Lu itu Mbak itu. Kamu tuh ingat dong. Lama sekali kamu cara nangkepnya. Ayo, kata dalan di situ apa? Kalau kakak suruh saya baca, kecilkan dari atas surat itu. Nanti saya Gedein baca. Bang Duran, Gitu gedein loh, Bang Pak. Duran. Dengarkan. Itu Ad-Duha ayat 7. Ayo, Katanya kecilkan kan kamu lagi dikit. hafal. Itu Sebentar, bukan- katanya kamu bukan hafal. Katanya suruh saya baca. Hafal Ya kan? dong. Wadduha. Oke, baca. Itu masih terpotong itu, Kak. Itu belum dari atas, itu belum dari ayat pertama. Ayo kecilkan lagi. Mana ayat pertamanya, Kak? Kenapa dipotong itu aja? Itu kan emang ayat 7. Kata Kamu katanya suruh baca. hafal. Katanya suruh Katanya kamu baca ayat hafal. 22. Ya udah baca itu. Baca. Dan dia mendapatkanmu sesat. Bingung, Lalu dia memberi Kak. petunjuk. Itu kan sudah ada tulisannya, bingung loh, Kakak. Itu sesatnya Kakak masih- dibuang. Sesatnya dibuang itu. Itu kan garis miring. Sesatnya dibuang. bingung. Dibaca bingungnya doang. Maaf ya, Kak. Kamu itu pilih-pilih dong. Itu Loh, udah bukan. ditafsir kok. Itu kan Gimana sih sini. kau? Ini ya, Kak, saya Oke. beritahu kenapa surat itu sampai muncul. Tadi juga udah dibukakan tafsirannya, terjemahan kata dalan itu juga banyak yang mengatakan sesat. Tadi Bang Duran juga udah tunjukkan. Mbak, itu Artinya kan sudah sesat ada sayangku tulisannya, cinta. Ya Allah ya Tuhan. Ini kamu jangan Sudah ngomongnya ada cepet banget. tulisannya, terjemahannya bingung. Kok kamu Allahu mau Akbar. keras hati, Kak? Ya sudah begini, Kau yang ya udah. keras. Terserah kalau kakak bilang itu sesat, tapi tolong Oke. kakak sudah mengeluarkan berapa data. Muhammad bin Abbas sudah salah, itu bukan Muhammad Muhammad bin Abbas itu yang Abdullah. mana? Tadi kakak makanya kakak jangan. Itu makanya kau baca itu Makanya data kakak itu dari jangan ambil Muhammad data bin keras. Abbas. Allahu Akbar. Ini ya nenek gayung, kamu turun dulu. Tadi yang ngomongin Muhammad bin Abbas itu yang telah menceritakan dari dia Suruh dia baca yang Aduh. ini. Suruh dia baca secara tekstual ya. Suruh dia baca nih Coba kamu secara naik lagi tekstual. Gaisani. Pinter dikit lah Gaisani. Malah tadi Muhammad yang tadi itu siapa? Kamu ini Ya udah. dengernya setengah-setengah, datamu kuotamu Suruh dia baca setengah-setengah ini. kah? Baca, Silakan baca, Anda baca. secara Bukan yang tekstual. Baca itu, tafsirannya, Muhammad bin baca Abbas. tafsirannya, baca. Bukan Baca yang aja. itu. Astajib, ini baca nanti itu nanti. Nih baca dulu guys nih.
Gaisani, baca dulu. Yang tentang batu, Baca. Kak. Itu bukan Baca tentang dulu. itu. Muhammad bin Abbas itu bukan itu tadi, Kak. Iya, Muhammad bin nanti Abbas kita itu kesana. tentang batu. Ya, itu nanti. Itu Kakak kan nanti. sudah Saya tentang juga batu. tahu. Kok kakak jadi maksa-maksa saya Allahu bacain batu? Akbar. Gaisani, saya tahu. Muhammad itu bin Abdullah, bukan bin yang lain. Nah, Saya iya. tahu. Botol. Itu Muhammad nanti bin saya Abbas jelasin. ada. Ini dulu. Yang baca dulu. Ini Berarti baca salah ya. Satu data kakak sudah Makanya salah. kamu baca. Sekarang kamu baca. Nah, Kalau kamu sekarang nggak mau yang saya kedua, salah, kamu baca. Baca. Kakek Muhammad waktu itu memang sedang menyembah berhala. Saya nggak nanya kakeknya Gaisani, ya Allah ya Tuhan, itu telah menceritakan kemana-mana, sampai ketemu itu Muhammad yang bukan bin Abdullah, sayangku cinta, langit bumiku, bulanku, sabitku. Allahu Akbar, orang kayak gini nih ya Tuhan, capek banget gua. Suruh baca nggak mau. Aduh, mempercepat menopause aja. Kamu ya, Iya. aduh kamu ya, betul-betul. Ih, gue nggak ngerti dah ngomong sama mak-mak nih. Lambat Duran, tadi sekali hadisnya di daya mana yang Muhammad tangkapnya. disuruh potong patung tadi. Duran, aku mau catat dari siapa tadi? Bukain, Muhammad suruh potong Nah, yang patung. ketiga tadi tentang potong patung. Mak, diam, mak. Iya, kakak baca Hadisnya apa potong tadi? patung. Duran, Itu Duran, saya hadisnya juga apa tadi? kakak tanya. Iya, Potong patung gak ada yang mengatakan Muhammad bin Abbas itu menyembah berhala. nabimu. Padahal Wait. disuruh Gak Jibril ada yang mengatakan itu paman nabimu. data kakak sudah salah semua. Malu kak. Kamu yang salah, Malu. Itu suruh motong patung, bukan bilang Muhammad menyembah berhala. Nah itu ada Kamu baca ya. tirai Oke. itu Bu Sopi, hordeng, Kak. mute. Bu Sopi tolong mute, Bu Sopi. Hordeng Gaisani, itu kamu baca sendiri. bergambar manusia, Kak. Nah, Nanti saya nggak mau dengerin dulu. Kamu Sunan baca Abu dulu Dawud sendiri ya. tulisan Kamu Muhammad. baca. Makanya kamu baca biar kamu ngerti. Baca hadis, baca. Hadis Sunan Hadis Abu Dawud Sunan. nomor 3627. Ayo. Silakan. Apa yang mau dibaca? Ya. Telah Oke. dari atas lah, Kak. Saya Dari mau atas, baca Pak. Dari atas, Pak. Dari atas, Pak. Telah menceritakan. Iya, dari atas. Nah, Telah menceritakan kepada kami Abu Salih Mahbub bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Farizi dari Yunus bin Abu Ishaq dari Mujahid. Ia berkata telah menceritakan kepada Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Jibril alaihissalam telah datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali patung yang ada di atas pintu. Nah, dengar Kak, patung itu kita juga ada hiasan ya Kak ya, bukan bilang bahwa kan Muhammad dijelasin. menyembah Itu udah patung. tafsir, itu Ya. udah hadis. Kamu jelasin, ini kita dijelasin, buktikan baca. nabimu itu penyembah Baca. patung berhala. Kamu baca. Baca, dia punya patung di kamarnya. Di Baca. dalamnya juga ada kain satir tipis yang bergambar patung. Gambar satir ini namanya hordeng sekarang Kak. Hordeng itu bergambar manusia. Aduh, Ya. Tuhan. Nah, saya mau menjelaskan Lanjut, Soal lu istrinya Muhammad ya? Hah? Lu istrinya Muhammad? Sosok tahu pintar. Saya Lu baca ini dulu. ya umatnya Muhammad. Saya membaca sejarah, saya membaca Al-Quran. Kakak, Lu gak usah jelasin. tuh, Lu bukan kan dijelaskan hordeng pun nggak tahu. Ayo, saya baca lagi. Ampun, ini ibu mak satu ini memang. Ayo. Dan diperintahkanlah memotong tirai ini yang hordeng tadi ya Kak. Tirai untuk dijadikan dua bantal yang diduduki. Jadi patung atau gambar manusia itu tidak menjadi satu lagi. Jadi tidak utuh satu. Karena tidak diperbolehkan dalam Islam ada patung berbentuk manusia utuh. Ya Kak. Karena akan menghalangi malaikat Oke, masuk. terus kenapa Muhammad punya? Oke, sekarang saya tanya. Terus kenapa Nabi punya di kamarnya? Kenapa dia punya? Kenapa dia punya? Kenapa dia kita punya? terkadang punya patung Kakak. Kita Kenapa punya dia patung punya? untuk Saya hiasan. tanya kenapa dia punya. Kalau patung. dia Islam dia harusnya nggak punya. Dia nyuruh orang jangan punya patung, tapi dia punya itu sedang- patung. Sampai Jibril itu terhalang, sayangku cinta. Ada salah-salah Ngerti juga? dibenarkan oleh dibenarkan oleh Allah. Muhammad saat itu sedang menerima wahyu Kak. Belum semua wahyu turun Kak. Jadi jika masih ada yang belum disempurnakan Muhammad punya oleh patung ini sudah 15 tahun jadi nabi. Dia sudah nikah dengan Aisyah. Kakak, Muhammad Ini itu patung ini kamu tahu nggak di rumahnya siapa?
patung Ini nggak itu. bisa masuk, ada Kak. patung. Ini patung di rumah Aisyah, teman-teman. Ini patung Nah, di rumah Aisyah. kakak tahu tidak Aisyah itu sebelumnya beragama apa sebelum menikah dengan Muhammad? Saya nggak Kakak tanya tahu? itu. Yang saya Nah, tanya Nabi. maka Muhammad patung tahu itu jadi kan Nabi ada di masih rumah patung Aisyah, berhala. Kak. Patung itu ada di rumah Aisyah, ya Kak. Jadi bukan Muhammad menyembah berhala. Jadi kakak jangan salah data lagi. Betul. Itu rumah Malu, Aisyah, Kak. rumah Malu, Muhammad Kak. diberikan Malu, kepada jangan Aisyah salah ini. data. Kak, kalau bodoh itu Mama, enak, kamu tapi ulek kalau sambal aja. berbohong itu susah, Kak. Sambal aja di dapur. Kamu ulek sambal aja, Pusing aku. Aduh, ibunya. Shalom, teman-teman. Shalom. Salam. Bro. Shalom Pak, shalom. Sebentar ya bro, sebentar. Ya, naikin dia lagi. Agatha, naikin dia lagi, Agatha. Saya mau tahu dia komen apa kali Naik ini. lagi guys, Naikin lagi. naik lagi guys nih. Bu Sopi, jangan kepancing Bu Sopi, santai. Iya, kadang-kadang gue Enggak, Sophie coba nggak bisa suruh tahan naik lagi. diri. Suruh naik lagi. Sabar, capek saya, ini berisik. Aduh, dua perempuan saya lemparin satu, dia saya lemparin si Gaisani. Kalau kamu Suruh mau dia naik santai, lagi. Gaisani, Oke. naik lagi. Tapi santai, jangan nyerocos, suruh baca belum Suruh selesai dia naik dijelasin. Ya, Gaisani, Hmm. saya mau tahu, bisakah hadis itu ditafsir? Kenapa kamu seperti Allah saja menafsir hadis? Enggak, dia bilang kan enggak menyembah berhala. Coba suruh dia naik lagi. Oke, Ibu baca ya. Kakak, tolong ya, Udah, dari Ibu. tadi suruh saya Enggak. baca. Ya, silakan baca, silakan baca. Ibu baca. Baca. Biasa nih, silakan baca. Sekarang Ibu Kak, baca. Bu Sophie saya diam ya. bicara dulu. Dari tadi saya sudah nurut loh, suruh Ya. baca. Oke. Suruh baca, boleh nggak Oke. saya Ya. bicara dulu? Nah, kalian Ini diam. bukti. Ibu jangan nafsirin hadis. Boleh bicara loh Oke. Gaisani. Jangan Ini bilang bukti. saya nggak bicara. Ini nggak salah satu bicara. bukti. Bicara Oke, dulu, Ibu boleh, sekarang baca. Kakak? Ibu Saya- baca. Enggak, Ibu Dari baca. tadi saya sudah baca. Ya, boleh saya bicara Ini apa dulu? nih? Iya, ini apa? Ntar Ibu akan dapat poinnya. Ini apa? Ayo, iya, dari atas. Ayo, apa itu? Saya nggak mau baca semua. Ayo, apa itu? Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Oke. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, dan ditanduk. Dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan Oke. tangan Kata ini ada gak? Kata ini ada gak? Kata ini ada gak? apa sih, Kak? Nanti kita lihat Muhammad mempersembahkan kambing putih untuk berhala Al-Uzza. Apa sih, Kak? Iya, apa? Hadisnya Muhammad Yang mau kakak tanya apa, untuk berhala Kak? Al-Uzza. Oke. Iya, yang mau kakak tanya Kata apa? dalam kurung ini. Iya, Kata apa dalam yang kurung ini ada gak? dan diharamkan pula. Kata dalam kurung. Iya, ada gak? apa? Ada gak? Yang mau kakak catat Ada gak? apa? Ada gak di dalam teks aslinya? Kak, itu kan sebelumnya sudah ada kata-kata diharamkan loh, Kak. Iya. Di atas itu kan sudah ada Kecuali, diharamkan. ingat, baca di sini kecuali. Kecuali yang sempat Baca, ya. kamu sembelih, Kecuali. Kakak. Iya. Ya, Jadi kalau kecuali yang sempat kamu kamu sembelih. sembelih dan Itu kan Dan? titik, Kak. Itu kan titik. di mana kata titik? Oh, itu Saya mau ada tahu di mana titik kata loh, titiknya. Kak. Kucingnya ngamuk, Di mana kucingnya kata titik? ngamuk. Kucingnya kepanasan. Di mana Itu kata kan titik? titik loh, Kak. Enggak, jadi kakak mau tanya apa dari itu? Saya sudah baca, kakak mau bilang apa? Kakak mau Durang, bilang Kak. apa? Kami kalau ada Oke. titik ada itu Kakak, titik sebentar, tanda-tanda, kepada Kak. berhala Apa yang mau Al-Uzza. kakak bilang? Muhammad. Sebentar. Apa? Bu Sophie, sebentar Bu Kak, Sophie. saya kan Ini di- Bukain bersih banget nih. Muhammad mempersembahkan Ya. kambing putih kepada Kak, berhala Al-Uzza. loh, kakak yang Kecuali. nyerocos Ya. terus. Dengerin ya. Ya. Kecuali yang sempat kamu sembelih dan yang disembelih Titik. untuk berhala. Dan diharamkan pula, kan di atas kata-kata ada diharamkan, Kak. Makanya kakak Ini ada belajar gak? bahasa Ini ada gak? Arab, Kak. Enggak, ini ada gak? Ini ada gak? Ya, Cariin itu saya untuk menunjukkan kata yang atas tadi diharamkan. loh, Kak. Di mana kata titik dan di mana kata diharamkan? Kak, itu Ayo. tanda-tanda titik itu ada dalam surat-surat kami, Kak. Mana? Yang ada Mana? titik-titik di Mana atas kan itu tanda titiknya? titik. Mana? Sudah itu bagian surat-surat itu titik. Iya, di mana Nah, ya titiknya? jadi apa yang ingin kakak tanyakan? Ya. Apa yang ingin kakak tanyakan? Anda bilang ya tidak menyembah berhala, tetapi kenapa di sini dikatakan itu dihalalkan Diharamkan, kakak. daging yang disembelih untuk berhala? Diharamkan itu dalam Kakak. kurung. Diharamkan itu ya, dalam kurung, Bu? Diharamkan ya. Dalam kurung. Iya, Dalam kurung. itu diharamkan, Ada kakak. nggak? Itu maksudnya gini, Ada Kak. nggak? Aslinya deh.
Bentar, suruh dia baca teks aslinya deh. Kalau memang ada itu yang dalam kurung, kamu baca aja teks aslinya. Kakak, kalau kakak tidak percaya teks Kamu, itu, kakak baca aja bahasa dalam kurung Arabnya. atau gimana? Kamu baca teks aslinya ada nggak itu? Kakak loh kak, saya Lu kamu disuruh baca teks suruh aslinya, baca. itu. Kakak sudah Kamu baca dulu berkali-kali teks salah aslinya. Ada nggak data. dalam kurung? Kalau Baca dibilang mbak, marah. katanya kamu itu ahli Iya itu. kan, Kak? Baca Quranmu, baca Saya bukan Quranmu. ahli kak, Baca kalau Quranmu. ini saya belum hafal. Baca. Nggak usah baca, kakak aja yang baca. Lagu lo. Memang kakak sudah hafal Injil satu buku. Lagu kau kak, jangan menghina pasti kau. botol. Kosong kok isinya. Saya Jadi naikkan kalau yang buat lain lah data kau. yang benar kak, sudah berapa kali kau salah? Udah, capek saya nggak ada isinya kau. Iya, Kira aku pintar kali tadi ngaku mau udah hafal semua. Saya paham patung semua Quran. Saya ngerti. Kau mulut kau tadi ngomong gitu loh dari tadi. Dengar gak sih 500 orang di sini? Iya. Giliran saya belum hafal ke. Terus lari ke Alkitab. Kami bukan umat penghafal. Kok turun kau? Siapa tadi? Nah, naik lagi kau. Saya malas dah sama ibu-ibu. Capek saya. Mulutnya 4. Serem saya. Ibu-ibu nggak usah tadi, naik lah. Saya sakit kepala. Silakan Pak Jono. ya tadi sebenarnya hadisnya Bang Duran tuh luar biasa ya. Sebenarnya ada detail yang oh ini double siapa nih? Ya di mute dulu Bang, siapa nih yang baru masuk? Bang Reza. Bentar, sebenarnya tadi itu ada detail bagus yang suka kelewat, itu patung di atas pintu. Nah, coba ya kalau kita buka lagi hadisnya, coba saya share ya. Sorry. Nah, di hadis Abu Daud ini ya, 3267, ada detail yang ini nih. Jibril itu tidak bisa masuk karena apa? Karena ada patung yang ada di atas pintu. Nah, di sini unik nih. Kenapa? Karena tidak semua orang, nggak semua budaya itu naruh patung di depan rumah di atas pintu. Nah, kalau kita cari, aduh ini double lagi Bang Reza, please dong, kita mau sharing data aja. Ini kan tadi hadis sahih ya. Kalau kita cari, siapa budaya mana yang naruh patung, yang naruh patung di pintu rumah atau di depan pintu masuk bangunan di atas pintu. Mau kita lihat saudara-saudara, ini dia, jeng, namanya Farah Fahar. Cara Zoro. Jadi orang Zoroaster. Master ya yang suka naruh patung di atas pintu ya. Betul. Jadi nama simbolnya ini Farah Fahar adalah simbol. Kenapa? Dan sampai hari ini masih tersisa nih Farah Fahar di Zoroastrian Fire Temple di Iran ini masih ada. Silakan Google, misalnya Google-nya gini. Saya kasih tahu ya. Farah Fahar Building Entrance. Banyak gambarnya, imagesnya. Di sini pintu masuk ada di atasnya, gedung ada di atasnya, di sini. Paling jelas misalnya foto yang ini. Jadi di Iran sana memang dulu itu orang Zoroaster itu naruh patung seperti ini. Farah Fahar ini simbol dewanya Allah Mazda, dan makanya berupa orang juga bisa dipotong lehernya. Bisa di zoom nggak Bang Jono? Patung apakah itu yang di atas pintu itu? Yang menghalangi Jibril masuk itu? Nah, seperti namanya ini bentuknya dia. Farah Fahar. Farah Fahar. Artinya apa itu? Farah Fahar. Itu Farah Fahar and Jadi Fire ini, at Zoroaster. Fire jadi Temple in kayaknya saya udah Google ya kalau Farah Fahar itu apa. Oke. Dengar ya Mbak Gaisani, jangan kau bilang biasa. The Farah Fahar is the best known symbol for ancient Persia of the winged sun disk with a shield, with a seated male figure in the center, blah blah blah. Ini nih, thought to represent Ahura Mazda, the god of Zoroastrianism. Jadi Farah Fahar ini memang simbol untuk dewanya mereka, Ahura Mazda. Jadi sebenarnya memang hadis itu terlihat sederhana ya, tapi ada detail itu tadi. Patung di atas pintu, nggak sembarangan. Kalau gini, saya kasih tahu ya, orang Tionghoa kalau budaya Cina itu naruhnya apa di atas pintu? Cermin.
Mereka naruh cermin. Coba aja datang ke teman-teman yang Cindo ya. Atau yang Tionghoa gitu. Lihat kalau rumahnya mereka masih budaya Tionghoa, itu yang ada tuh cermin penolak bala. Jadi biar niat-niat jahat tuh mantul, itu kepercayaan mereka. Nah, kalau orang Zoroaster yang ditaruh adalah simbol ini, Farafahar. Jadi seperti ini. Dan kalau di Google banyak kok contoh yang lainnya. Gambar-gambarnya misalnya yang kayak gini atau yang kayak gini di atas tempelnya dan lain sebagainya di atasnya gini. Jadi memang ya seperti itu. Aku curiga ini ada keturunan Iran ya, karena penulis hadis itu 6-6-nya orang Iran ya. Nah itu dia makanya Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim semuanya orang Iran loh, nggak ada yang orang Arab nih. Iya, makanya balik lagi kalau kembali ke koin, kenapa la ilaha illallahnya ada di sini? Ini lagi nih simbol Farafahar di mahkotanya kosmos. Berapa? Koinnya tahun berapa, Jono? Ini 690-an, air abad 7. Jadi Oke, kalau ini berarti menurut masih Khalifah Muawiyah ya? Iya, masih Khalifah Muawiyah. Jadi menurutku, ini kalau pendapatku ya, ini pendapat loh. Saya nggak bisa bilang pasti ya. Jadi ketika sinkretisme atau agama ini dibuat, mulai berawal dari sini, ketika hadis-hadis itu ditulis, Abu Daud 200 tahun kemudian, masih tersisa, meskipun sudah dibondong, diadaptasi ke dalam Islam misalnya, masih tersisa orang yang naruh patung di atas pintunya. Farafahar tadi, sehingga ditulislah hadis tentang baginda supaya apa? Supaya orang-orang tuh menghancurkan patung-patung itu, budaya itu. Tapi seberusaha mereka pun mengarang hadis supaya orang menghancurkan patung, tetap aja buktinya sampai hari ini masih ada. Karena penganut Zoroastrian yang nggak habis. Tetap ada. Jadi ini koin ini lambang Zoroaster, ini lambang Ahura Iya. Mazda, tapi tulisannya syahadat Islam ya? Betul. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Waduh. Betul. Nah ini. Ini bukti koinnya teman-teman, pencampuran sinkretisme agama Zoroaster dengan Islam. Betul. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Bismillah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kurang apa lagi teman-teman? Jadi dari hadis itu tadi makanya tadi pas Bang Duran buka itu saya langsung widih ada itu tuh detail kecil yang di atas pintu itu jarang yang ngulik itu. Iya. Oke, bro, lo ada aplikasi itu gak bro, hadis bro? Hadis soft ada tadi. Oke, Mau buka yang tolong mana? dong dibukain. Sekalian bisa bukain nggak? Muhammad mempersembahkan kambing putih kepada Al-Uzzah, Iya. dewa Al-Uzzah. yang nomor berapa bro? Ahmad 5373. Ini ada 5373 hubungannya dengan ya. Al-Maidah 3 ya. Ini ada hubungannya dengan Al-Maidah 3 yang tadi ya. Nah, Musnad Ahmad ya. ya, 5373. Sorry, ini bukan ya. Jadi Muhammad itu pernah mempersembahkan makanan atau Oke. kambing kepada berhala ya, teman-teman, kita lihat di sini. Oh ini hidangan berisi daging ya. Ini Iya, coba betul. gue bacain ya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, telah menceritakan kepada kami Zuhair, Musa bin Uqbah. Beliau bertemu Zaid bin Amir bin Nufail di ujung Baidah. Pertemuan ini terjadi sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menyuguhkan sebuah hidangan berisi daging untuknya. Sayang, dia menolak menyantapnya seraya berkata, saya tidak mau makan. Tidak lanjutannya. Saya tidak mau makan daging yang kalian sembelih dan dipersembahkan kepada berhala kalian. Oke. Juga Siapa tidak yang makan menolak? dari sembelih. Ya, siapa yang menolak? Ini. Zaid bin Amru. Iya. Dia menganggap Nabi Muhammad mempersembahkan berhala. korban kepada berhala.
Iya, waduh. Berhalanya siapa? Sekarang. Kita lihat kambing putih dong, kambing putih. Muhammad mempersembahkan kambing putih kepada Dewa Al-Uzza. Nggak ada kalau itu. Iya, ini bukti Muhammad penyembah berhala mempersembahkan binatang kepada berhala sehingga si tadi siapanya Oke. namanya tidak mau makan ya. Zaid bin Amir bin Nufail. Sekarang Yang kambing putih sekarang lu mana? buka. Duran. Nggak ada yang kambing putih. Tapi ada yang hadis yang sama, cuman agak bahasanya agak dikaburkan. Bukhari 5075. Hari 5075. Bentar ya. 50375. 5075 ya. 5075 ya. Bahasanya agak dikaburkan. Ntar kita lihat yang terjemahan bahasa Inggris Sunnah.com. Sunnah.com itu lebih jelas. Nih. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin As'ad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bla 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 bla, bahwasanya ia mendengar Abdullah menceritakan dari Rasulullah bahwasanya beliau berjumpa dengan Zaid bin Amr bin Nufail di bawah Bida, dan itu adalah ketika belum turun wahyu kepada Rasulullah kemudian menyodorkan kepadanya nampan. Oh, ini mirip ya. Iya. Mirip, ya kan? Di sini kan dikatakan lagi nih, sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian sembah. Ya. Apa yang kalian sembah untuk sembahan kalian, ya. Kalau di terjemahan Indonesia itu kan seolah-olah kan yang menolak itu si M, betul gak? Kalau kita lihat nih, Iya. secara terjemahan itu seolah-olah yang menolak itu si M. Tapi kalau lo buka Sunnah.com bro, Sunnah.com Bukhari 5499 terjemahan bahasa Inggrisnya di Bukhari 5499 itu jelas dikasih tahu tuh yang menolak itu Zaid bin Amr. Tapi ini jelas kok, ini Rasulullah yang menyodorkan nampan kan, masa dia Iya. yang menolak? Tapi kan di sini kan beliau pun bersabda. Oh iya, beliau bersabda. Ya kan? Iya. Nah, jadi dikaburkan karena beliau di situ maksudnya adalah Zaid bin Amr, bukannya si M. Bukan si M, Gitu. betul. Iya. Nah, sekarang gantian dong, Agatha. Sok ya, ganti. Ya. Ya, sorry ya bro, sebentar. Siap, thank you, santai. Nih, tadi dia bilang itu ada titik loh, jangan lupa loh ya. Tetapi di teksnya ini tidak ada titik, tidak ada itu ya. Di sini dikatakan lah, apa kamu menyembelihnya dan apa disembelih atas berhala. Jelas ya. Di sini cuma wama dubiha disembelih atas berhala. Jadi titik yang dia ributkan di sini kan dia ributin ini ada titik nih. Oh ada titik. Oh ini ada ini. Kata ini nggak ada nih dalam kurung. Jadi kalau kita baca seharusnya kecuali yang sempat kamu sembelih dan yang disembelih untuk berhala. Berarti ini halal. Karena seharusnya tidak ada titik. Itu halal Jadi karena lanjut diharamkan kecuali. terus. Iya, karena di sini ada kata konjungsinya. Kata penghubungnya. Dan ini kan konjungsi. Wama. Itu kan kata penghubung. Jadi kriterianya apa? Kriteria halalnya yaitu kecuali, kan di sini kan diharamkan nih, diharamkan bla bla bla, kecuali yang sempat kamu sembeli dan yang disembeli untuk berhala. Cocok gak sama hadis yang tadi? Cocok. Karena si M itu pernah menyembelih binatang untuk berhala. Kan jelas hadisnya. Oh ya, aku Zaid bin Amr. ya. Sahih Bukhari volume 7 407 Muhammad secara rutin mempersembahkan domba putih kepada Al-Uzzah sebelum dia masuk Islam.
Dan juga ada di Sirat Rasulullah Ibn Ishaq. Ya. Sebentar deh, coba deh saya cari di sunnah.com. Kadang-kadang sunnah.com suka gampang apa? White goat ya. Iya, White Goat Sahih Bukhari dan juga Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq. Ya, Muhammad mempersembahkannya kepada dewa Al-Uzzah. Al-Uzzah. Nggak ada Ya. tapi sunnah.com ya, white goat. Iya, itu bahasa Indonesianya kayaknya nggak ada, tapi di bahasa Arabnya aslinya ada. Muhammad Bahasa Inggrisnya juga kayaknya mempersembahkan nggak ada deh. ini kepada Al-Uzzah. Kalau yang Bentar ya. Indonesia adanya di Musnad Ahmad, Bu. Ya, bahasa Indonesia tuh nggak lengkap. Coba di Tapi dia nggak bilang Al-Uza. Dia cuma Oh iya, bilang harus ada Al-Uzzah di Sirah Coba Nabawiyah ada. nomor Dia berapa bro? mempersembahkan Coba kepada lu buka bro. Nih, Nomor berapa bro? Sebentar. I have 13218. Muhammad, aku telah mempersembahkan. Bentar ya, sebentar. Coba ya gue buka ya. Tapi dia nggak apa? Atau ada yang lain, cuma ntar. Enggak, yang ngorbanin kambing putih Dia cuma mempersembahkan doang. kambing putih. Ya tapi di yang Indonesia dia nggak bilang ke siapa gitu, Bu. Iya, bentar. Aku lagi nyari. Itu yang tahu si Ahmad. Kalau Ahmad cepet dia cari hadisnya. Aku belum kucatat lagi, nggak kuawal. Dan itu ada di ini. Dia biasa buka itu loh, website yang bahasa Arab semua itu loh. Iya, kalau bahasa Ya Arab mah biasanya kan Samela mah nggak Iya, ada terjemahannya. sama itu apa Islam apa gitu loh kalau nggak salah. Itu semua ada di situ kitab-kitabnya. Iya, kalau di sini cuma dibilang pernah Nabi berkorban dengan 2 kambing putih belang dan bertanduk. Beliau meletakkan kakinya, menyembelihnya, menyebut nama Allah dan bertakbir. Gini doang kalau di Musnad Ahmad. Iya, tapi itu kepada Al-Uzzah. Tepatnya dia memperkenalkan kepada Al-Uzzah. Bentar ini. Kayaknya sempat ini kayaknya lewat sensor nih, Bu. Iya, disensor. Kira ada kok. Badan Jadi sensor ya. yang orang-orang Indonesia kan nggak bisa bahasa Arab, jadi mereka sensor ini, mereka nggak tahu sejarah ini. Bentar, gue cari dulu dah. Bentar. Iya. Jadi begitu ya, teman-teman muslim, ingat ya, patung di atas pintu adalah ini. Biasanya orang kalau udah melihat itu apa istilahnya apa ya? You can't unsee things ya. Kalau udah kelihatan tuh kita nggak bisa ngapus gitu. Tanamkanlah di mata pikiran kalian bahwa inilah yang ada di depan rumah Baginda. Ibn Al-Kalbi, ini dalam kitabnya Ibn Al-Kalbi, juga di dalam Sirah Nabawiyah, judulnya Lakut ada itu Lil Al-Uzzah Satan. Jadi Muhammad itu sering mempersembahkan domba putih atau kambing putih kepada Al-Uzzah. Dia mengikuti agama-agama nenek moyangnya. Ini. Nih ya, Hisham Ibn Al-Kalbi, ini aku bacakan nih. Nih ya, Hisham Ibn Al-Kalbi. Oh, Kitabul Asnam, kitab berhala. Kitab Ibn Kalbi ya, Kitabul Asnam namanya. We have been told, kami telah diberitahu bahwa Nabi Allah pernah mempersembahkan Al-Uzzah. Ya, pernah berkata tentang Al-Uzzah, I have offered a white sheep. Aku telah mempersembahkan kambing putih kepada Al-Uzzah ketika aku masih menjadi pengikut agama kaumku. Ya, ini ada di dalam kitab berhala, kitab Al-Asnam karangan Ibn Al-Kalbi. Juga ini ada di dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham ya. Bentar. Tuh, jadi Muhammad itu pernah mempersembahkan berhala kepada Al-Uzzah, teman-teman. Muhammad itu pernah sesat ya. Uhui. Kasihan si ibu tadi, panas dia. Tapi yang aku lucunya gini, bentar ya. Kenapa dia katakan itu rumah Aisyah?
Ya, biar ada alasan bahwa yang itu kan cuma Aisyahnya, rumah Abu Bakar gitu, bukan rumah Baginda. Ngomong rumah Aisyah. Yang mau rumah Aisyah tuh aku, Ahmed ini yang ngomong. Jadi itu ada hadis lainnya Agatha yang menjelaskan patung itu loh. Jadi apa hadis tadi yang dikatakan Jibril katanya datang suruh menebang patung, itu sebenarnya Muhammad udah 15 tahun jadi nabi. Itu pada waktu dia udah nikah sama Aisyah itu patungnya. Itu patungnya ada di rumahnya Aisyah. Patung sama korden yang bergambar berhala-berhala itu ada di rumahnya Aisyah itu. Tapi masuk Gitu. ya alibinya ya. Kalau dia mengatakan itu rumahnya Aisyah, berarti kenabiannya sudah terjadi dong. Kenapa? Ya. Karena katanya Aisyah itu kan dinikahkan oleh perintah Allah. Sebentar. Iya. Kemarin tuh kan diperintahkan kan, jawaban si Juma loh itu. Juma atau Wafi ya? Wafi ya kalau nggak salah. Aisyah itu kan Allah yang memerintahkannya menikahinya loh. Kalau begitu, berarti dia telah jadi nabi dong. Posisi patung itu ada di atas pintu itu. Kalau kita mau lihat alibinya ya, kayak gitulah. Enggak, itu patokannya paling penting itu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu lahirnya di Madinah ya. Ya, betul. Jadi Betul. Udah cucu selama di gitu. Mekah itu, iya, selama di Mekah itu patung itu ada terus gitu loh. Logikanya seperti itu aja. Hasan Hussein itu cucu dia dari mana itu? Anak atau cucu sih? Cucu ya? Fatimah, anaknya Fatimah. Dia nyembah patung Anaknya dia. Fatimah. Wah. Iya, Hasan dan Husain itu lahirnya kan di Medina. Itu udah cucu. Itu anjingnya tadi tuh, anjing papinya tuh, anak anjingnya tuh milik Hasan Husain tadi. Gitu. Iya, Wah, gue curiga nih Muhammad nih orang Iran ini. iya orang Iran betul. Jadi cerita Muhammad memang sumbernya itu dari Iran, Bu. Si Ibnu Ishaq itu kan orang Uzbekistan. Buka Jos. Buka Muhammad orang Iran. Enggak, bukan. Cerita Muhammad itu kan orang Zoroaster yang bikin semua. Dia yang bikin, orang mereka ini yang bikin. Lu geresak Ya. agak. Hei, Lagi ngecas itu, Pak. lagi ngecas. Ya, Iran Irak itu satu wilayah, yaitu di wilayah Zoroaster sama ya, tetanggaan kan itu. Tadi itu yang surah itu, surah 93 Duha itu tuh gua lihat ya. Di Qurtubi ternyata nggak jujur juga. Nggak jujur dia sekarang. Lihat ya. Ternyata nggak ada loh yang ayat 67-nya. 678 tuh nggak ada. Mereka nggak berani tafsirin tuh, si Qurtubi. 678 tuh nggak berani ditafsirin. Gue jadi curiga nih, 678 apa ya? Maksudnya gimana? Nggak ada tafsirannya? Iya, nggak ada tafsiran. Di skip. Dilewatin langsung ya? 45, 9, 11. Oh iya. Ya. Yang dua juga nggak ada. 1, 2, 1, 3. Mereka nggak berani buka ini apa namanya, bahwa Muhammad itu pernah tersesat. Terus yang tadi surat 74 tuh Al-Mudathir ayat 5 itu kata rujya itu artinya patung berhala. Patung berhala diterjemahin perbuatan dosa. Jadi inilah kemenak ya teman-teman Indonesia, teman-teman Islam dan teman-teman Kristen. Anda harus cari tahu sendiri, Anda harus belajar ya apa itu arti kata rujya. Rujya itu artinya patung berhala. Jadi Muhammad itu masih menyembah patung berhala setelah dia menjadi nabi. Paling nggak tadi kita lihat 15 tahun dia jadi nabi masih ada patung berhala. Kalau kita lihat yang ini apa di surah Al-Hajj ayat 54 itu kan dia kan ini kan asbabun nuzulnya itu kan dia karena dia menyembah ini kan ala-ala talusal manat kan, ayat-ayat setan, satanic verse, ya nggak? Ya nggak Bu Sofi? Jadi tadi kita sudah membaca juga Muhammad itu dulu sering mempersembahkan kambing putih kepada berhala Al-Uzza ya. Ini ada di dalam The Book of Idol atau kitab, aku catat ya, Asnam Ibnu Kalbi. Itu The Book of Idol itu ada kok di bahasa Indonesia ya? Ada. Jadi Muhammad itu kan pernah ini kan membawakan ayat-ayat setan
Itu surah Al-Hajj 54 atau 52 itu, gue lupa. Nah kalau kita baca asbabun nuzulnya itu kan itu berkaitan ke surah An-Najm ya, ayat 19 dan 20, surah 53. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau dilihat dari rentan waktunya, ya sebelum datangnya teguran Allah di teguran dari Jibril di surah Al-Hajj itu, berarti Muhammad sudah melakukan penyembahan berhala selama 8 tahun. Kan ada turunnya wahyu, urutan turunnya wahyu. Betul ya? Turunnya wahyu itu kan yang dari Al-Najm, terus 8 tahun kemudian baru turun surah Al-Hajj. Jadi selama 8 tahun itu Muhammad dengan orang-orang musyrik, ya, dengan orang muslimin, dengan jin itu sama-sama menyembah ke berhala itu, Al-Latat, Al-Uzza dan Al-Manat selama 8 tahun. Itu ceritanya mereka. Ya. Itu ceritanya mereka. Tapi ya kalau gue sih yang nganggap ini cuma sekedar cerita doang lah ya. Nggak ini juga. Nggak gitu penting-penting amat ya. Jadi Muhammad itu ya gue tetap beranggapan tokoh fiktif. Jadi mereka bikin cerita-cerita ini ya kayak dongeng ya Bu ya. Kayak dongeng dongeng bawa tidur doang. Gitu. Ya. Udah sepi ya. Udah sepi. Baterai gue tinggal 8 nih. Ayo. Udah sepi nih. Udah tidur nih. Ih. Udah. Tidurlah ya. Tidur ya. Aduh. Baterai gue kan full ini 100%. SP rungkat di Rum Juma. Lah, kapan gua pernah ke Juma? Ngawur aja. Ya. Mana pernah gua ke Juma? Orang ngomong tanpa data males gua. Jujur aja ngomong. Yuk. Jadi kita tadi sudah membuktikan semua pakai data ya di sini ya. Sudah dibacakan tadi data-datanya. Pernikahan anak kecil, pernikahan bocil. Sudah dibacakan datanya. Apalagi tadi yang sudah dibacakan datanya. Muhammad menjadi penyembah berhala. Sudah dibacakan datanya. Kitab Al-Asnam halaman 18 ya. Muhammad pernah mempersembahkan kambing putih kepada Dewa Uzza. Jadi Muhammad ini penyembah Al-Uzza dan mengikuti kaum pagan Quraisy ya. Jadi Muhammad ini kaum pagan Quraisy, aduh, minta ampun. Kalau dilihat sejarah itu Quraisy itu nggak ada di Hijaz Bu, bukan di Mekah tempatnya. Quraisy bukan di Mekah ya, di Bukan. daerah Petra Jordan ya, ternyata di dekat Iran sana ya, malah ya. Agak utara sedikit ke atas ya, utara dari Hijaz, bukan di Yordan juga bukan, cuma agak di atas lagi dari Madinah itu lebih ke atas. Ya, mendekati daerah Zoroaster situ, mendekati daerah Lakhmid. Itu Bu. Ya. Dari daerah Iran ya? Enggak lah, enggak sampai situ. Memang masih di Arab juga. Di mana lu bisa bukan petanya enggak? Kemarin gua ada petanya, cuma sekarang di mana itu ya? Aduh. Gua lupa tuh materi gua udah terlalu banyak, puyeng. Makanya bagi ke gua dong, Gua bagi ke lu cuma lihat habis itu udah lewat. Besok-besok minta lagi. Ketawa lagi lu. Enggak bagi ke gua materinya. Email aja. Lu ditutup juga materi gua, nggak pernah lu ditutup materi gua, terbuka lo untuk everybody, everyone untuk belajar.
Jangan kau tutup-tutupin materi tutup ini. apaan? Tutup apaan? Supaya orang Kristen, supaya orang ngerti siapa itu Islam, apa itu Muhammad gitu loh. Supaya tadi kayak si Stephen Daeng itu tadi yang sudah mualaf dari tahun 2008. Kita harus mengurangi jumlah potensi teroris ini di Indonesia. Ayo.